gede-gede banget ya. Ini kue yang masih di oven, masih belum jadi. Terin ayah. Ayah. Jalan ke rumah mbakku itu sekitar 30 menitan ya, dan ini di dalam galerinya. Jadi ini sertifikat kursusnya MD. Udah banyak banget dari tahun 2016. Mulai yang dari awalnya itu make up wisuda, terus make up priwet, terus sekarang make up wedding dan lain sebagainya. Nah, terus ini yang terbaru itu di Januari Christie. Ini dia koleksinya MD. Ini ada banyak banget koleksinya. Kalau misalkan pengantin yang kesini tuh bisa milih-milih baju gitu ya. Ini ada yang terbaru, terus gaun-gaun. Bisa pilih warna juga, warnanya ada yang gold, silver. Ini gaun yang gede-gede gitu ya juga ada. Kalau ini baju akad, terus ini baju resepsi. Bisa disesuaikan dengan selera. Ini cowoknya juga menyesuaikan ya jasnya. Terus ini ada yang dipayet juga, jadi tetap fashionable meskipun laki-laki gitu ya guys. Ini kayak gaun penerima tamu, terus bridesmaid itu juga ada. Ini bagi kalian yang mau Sunda Siger. Ini juga ada manset, Mbak Sofi, terus baju bridesmaid gitu ya, among tamu, penerima tamu, sewek-sewek, aksesoris, dan lain sebagainya. Ini juga warnanya bisa menyesuaikan dengan gaun pengantin. Ini juga bisa pesan seserahan gitu. Di sini udah ada kotaknya, kalau mau pesan seserahan juga bisa. Lengkap banget. Terus ini bagian sepatu dan dasi-dasi gitu ya, juga ada jilbab. Halo, kenalin mbakku. Ibu kita mau makeup-makeupan natural glam. Natural glam, stay tune. Kita buka aib dulu. Kita buka aib dulu ya sekarang. Seperti biasa, pertama-tama kalau mau makeup itu dibersihin dulu. Tips bagi kalian yang menggunakan skincare dari dokter, itu kalau mau makeupan itu malamnya jangan dipakai dulu krim malamnya atau krim dan lain sebagainya ya. Soalnya kalau misalkan kalian pakai krim dokter, itu make upnya nggak gitu loh, nggak nempel di kulit kalian. Nah makanya lebih baik kalau ada acara make upan kayak gitu, mending kalian nggak usah pakai produknya sehari atau di malam harinya. Di make up itu aku selalu cicilan gitu ya, cicilan gitu. Tapi ternyata setelah tahu kalau make upin itu ternyata kalau make upin orang yang pecicilan itu nggak enak banget. Jadi sekarang aku lebih kalem daripada biasanya. Selanjutnya ini pakai concealer. Ini step yang kedua, ini setelah membersihkan itu lanjut ke complexion ya. Jadi awal nge-baking makeup kita biar lebih tahan lama dan lebih flow. Oh ya, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, mbakku itu habis kursus ya di Makeup by Jovanka kayak gitu di Januari Christie. Nah ini beliau sekaligus mengaplikasikan hasil kursusnya di aku ya. Ini Makeup Natural Glam. Nah ini juga mbakku pakai beberapa teknik yang berbeda, karena awalnya aku tuh tahu juga kalau mbakku tuh pakai teknik yang di awal sama yang teknik sekarang itu beda kayak gitu. Tapi itu memang tergantung sih, tergantung situasi dan tergantung pengen hasil make up yang seperti apa. Kalau kompleks bagian kompleks mata itu ya, kalau di tab ini dia tuh nggak bekas jari. Kita buktikan guys.
Lanjut ke bagian kontur ya. Ini kontur dalam di bagian hidung, terus lanjut di bagian pipi, terus langsung pakai blush on dalam juga. Ini fungsinya biar makeupnya lebih tahan lama, karena ini kan judulnya makeup wedding ya khususnya. Jadi makeup apapun sih sebenarnya kalau misalkan pakai kontur dalam itu lebih awet daripada biasanya. Yang namanya produk kontur dalam itu biasanya lebih creamy dan tinggal di tap-tapin kayak gini aja. Kalian juga bisa tap pakai tangan atau pakai beauty blender. Selain karena momennya sakral dan dalam waktu yang lama, makeup wedding itu memang didesain makeup yang lebih tahan lama dan lebih rapi. Jadi acara pernikahan itu bisa tetap berjalan tanpa harus pikirkan makeup yang crack atau makeup yang luntur karena momen bahagia. Karena biasanya kan kalau misalkan seneng gitu ya, kadang terharu bahagia gitu, nangis bahagia. Nah, makeup yang awet dan flawless kayak gini itu ngebantu banget biar nanti kalau acara itu nggak terlalu mikirin makeup lagi, karena makeupnya itu udah stay. Setelah kontur selesai, lanjut ke bedak tabur ya. Habis bedak tabur baru lanjut ke bedak padatnya. BTW ini semua produknya ringan banget di wajah. Aku nggak ngerasa pakai dempul sama sekali. Ini semua barangnya atau semua produknya itu juga baunya enak semuanya, jadi lebih nyaman dipakai. Nah, ini untuk makeup lebih tahan lama juga pakai spray ya buat wajah biar tetap kompleksinya itu tetap bagus dan tentunya flawless ya. Setelah kering lanjut ke kontur luarnya, dan ini blush on luar juga. Ini lebih menegaskan lagi ya kontur yang sudah dibuat, jadi lebih lebih kelihatan kayak gitu. Bagian luarnya ini udah kelihatan ya bedanya yang belum makeup sama sudah makeup. Terus ini pakai highlighter biar makeupnya lebih cetar dan lebih kelihatan, menegaskan gitu ya beberapa tempat-tempat penting, T-zone dan lain sebagainya. Terus ini langsung ke bagian alis. Ini mbakku pakai alis serat seperti biasa ya, karena alis serat ini yang lagi hit sekarang ini. Nah, ini di bawah mataku itu crack, jadi dipakein bedak tabur lagi. Nah, alis serat ini yang bagian bawah itu dirapiin lagi pakai concealer. Jadi kurang lebih seperti ini ya, meskipun alisku menurun itu masih tetap bisa disulap menjadi lebih rapi dan lebih naik gitu. Jadi biar kelihatan awet muda padahal usianya udah hampir 30-an tahun. Lupa dirapiin di bagian bawahnya dan di bagian bola mata gitu untuk merapikan bagian alis, dan di bagian bawah mata ini nggak lupa disapu-sapu juga pakai blush yang gede gitu biar menyapu kotoran-kotoran yang ada di wajah. Nah, ini tinggal didesain aja bagian luarnya, terus tinggal diisi di bagian dalam. Ini warnanya lebih ke coklat gitu ya. Terus ini mbakku isi pakai pensil yang berupa spidol gitu ya, tapi warnanya tetap lebih coklat dan hasilnya rapi seperti ini. Sumpah ini bagus banget. Jadi alisku yang awalnya turun itu bisa naik kayak gini, terlihat lebih muda. Gak nyangka banget dulu yang awalnya mbakku kayak cuman makeup-makeupan biasa gitu ya, karena lagi remaja waktu itu makeup-makeupan. Nah, tapi ternyata hobinya mbakku yang makeup-makeupan untuk diri sendiri itu ternyata bisa dibuat jadi profesi, dan mbakku bisa berkembang pesat hingga sekarang ini sampai alhamdulillah jobnya udah banyak dan menjadi salah satu MUA hits di Kota Probolinggo. Dan kalau misalkan mbakku ngejob itu, mbakku juga kalau misalkan jobnya besar kayak wedding kayak gitu, itu mbakku juga ngajak tim, dan timnya itu ada beberapa orang tergantung sama jumlah orang yang di make upin.
Hal ini juga menyenangkan banget ya, kayak mbakku tuh buka lapangan kerja buat orang lain dan bisa membantu perekonomian keluarga juga. Yang selalu ikut mbakku waktu ngejob itu adalah ibu. Ibu senang banget kalau misalkan diajak ngejob, apalagi kalau emang makeupnya Jawa, jadi ibuku yang bagian ngepaesin. Pokoknya menyenangkan banget ngejob sama MD, karena di MD ini juga bawa keluarga gitu ya, jadi nggak cuman kerjanya sendirian tapi juga bawa keluarga, kadang bawa ibu, ayah, aku dan Mbak Kiki juga sering diajak kerja bareng kayak gitu, jadi nggak berasa kerja, berasa ada di rumah. Semoga lancar terus rezekinya MD dan suami. Nah, ini singkat cerita, semuanya udah jadi ya, udah lipstikan, udah pakai highlighter dan lain sebagainya. Ini ganti baju baru koleksinya mbakku, lebih ke baju akad tapi berupa gaun kayak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini penampilannya. Gimana, udah pangling belum? Nah, jadi segitu dulu ya videonya. Sampai